Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dengan setia hadir di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Ya, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang. Aku tidak memberikan izin untuk hal-hal yang demikian. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih. Aku tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Atas semua doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan ya. Semoga doa-doa kebaikan kita itu diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan seri berikutnya ya, tentang Kristen Islam. Masihkah berpikir Isa diangkat ke langit? Nah, Kristen Islam masihkah berpikir ya Isa diangkat ke langit? Ya, ini seri yang ke-7. Masih berpikir nggak? Sudah masuk seri yang ke-7. Kemarin aku sudah jelaskan tentang Quran surah 23 ayat yang ke-50 ya. Di situ ada kata melindungi. Pertanyaannya, melindungi dari apa? Jadi ya, persis pendapatnya komentar kita yang dari Kerawang itu, nggak tahu itu cewek atau cowok ya. Persis pendapatnya teman diskusiku itu dulu ya, beberapa tahun yang lalu. Dia Kristen ya, dia guru, dia cowok gitu ya. Ya pendapatnya kok ya sama begitu. Jadi peristiwa yang tercatat dalam surat Al-Mu'minun surat 50 itu, melindungi itu pra penyalipan atau pasca penyalipan, itu kan menjadi perdebatan. Maka kalau aku mengatakan pasca ya, bukan pra. Teman Kristenku itu mengatakan pra. Karena apa? Karena ingin menutup serapat mungkin adanya pemikiran-pemikiran bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak diangkat ke langit. Jadi sama dengan saudara atau saudari kita yang dari Karawang itu. Dia pemikirannya juga begitu. Dia bilang pra ya, bukan pasca. Cuman aku nggak tahu dia itu Islam atau Kristen, nggak tahu aku ya.
nggak begitu perhatian ya, tapi argumentasinya sama. Aku bertanya, kalau begitu dilindungi dari apa? Dan aku sudah katakan, ancaman pembunuhan terhadap Yesus itu terjadi ketika zaman Herodes. Ya. Dan itu pun sudah aku sanggah. Itu tidak lebih dari sebuah sandiwara pembunuhan. Atas kepentingan apa Matius menulisnya? Kemarin sudah aku jelaskan. Kenapa? Kenapa cuma Matius yang menulis? Kalau memang itu sebuah maklumat negara dari penguasa, kan harusnya semua tahu. Itu Markus kagak tahu, Lukas kagak tahu, Yohanes kagak tahu. Ya memang nggak ada peristiwa itu. Itu bisa-bisanya Matius menulis itu, dan itu bisa kita terima karena dia ingin memasarkan Yesus kepada orang Israel yang notabene Yahudi. Mereka sudah punya tokoh siapa? Musa. Maka Yesus harus minimal disamakan dengan Musa dalam tingkat heroiknya. Bagaimana Musa sejak bayi sudah mengalami ancaman pembunuhan, dan itu ya di-copy pastekan kepada Yesus. Artinya karena itu aku tolak Yesus. Ya, sebelum dia dakwah, dia tidak mendapatkan ancaman pembunuhan. Jadi dilindungi oleh apa? Ya, oke. Itu kemarin sudah aku jelaskan, semoga kalian semua mengerti ya. Kalau tetap nggak mengerti ya kamu goblok gitu aja. Orang sudah gamblang gitu kok. Apalagi kan gitu kan. Tentang kahla nanti aku jelaskan ya, kahla itu. Oke, sebelum kita lanjut aku akan membacakan komen yang masuk dari kalian ya sebagai bentuk apresiasiku. Tetapi aku mau minum kopi dulu. Minum kopi dulu. Oke. Jadi narkopi ini memang lebih enak daripada narkoba. Narkopi ini menyehatkan ya, merangsang otak kita berpikir. Kalau narkoba kan membodohkan kita. Maka jadilah sosok narkopi daripada narkoba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jelas ya. Aku bacakan komen yang masuk dari kalian. Tuh ambil tisu tuh, kacamatanya Bapak nggak terang, kenapa sih? Pertama dari Kang Nurkolis ya. Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir Gus ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Isra juga untukmu, untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Brebes. Selanjutnya Agitia Karis. Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ikut kembali ke kajian Isra dan salam tauhid Gus. Oke. Pemahaman saya berubah drastis sekali tentang Nabi Isa setelah ikut kajian Gus. Nih, dia jujur nih. Ya. Otak-otak rasional ya begitu tuh. Kalau dikasih tahu kebenaran, bisa dipertanggungjawabkan secara akademis benar, dia pegang dan yang lain dia buang. Ini si Karis. Ya. Yang mengajak rasional saya berpikir dan berpikir realistis yang menyambung hukum sunatullah. Sudah adzan tuh. Jadi kita istirahat dulu itu, nanti kita lanjut. Sebentar ya. Kita karena langgarku sudah adzan itu. Oke. Sebentar. Di apa namanya itu? Di interval nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan berikutnya.
Jadi di sini Kang Agitya Karis itu sudah menunjukkan karakter akademis gitu ya. Dia mengatakan pemahaman saya berubah drastis sekali tentang Nabi Isa setelah ikut kajian Gus. Berubah drastis sekali. Kalian bisa pikirkan apa maksudnya itu. Bukan hanya drastis, tapi drastis sekali. Yang mengajak rasional saya berpikir akan berpikir realistis. Gitu loh. Makanya kalau sudah dijelaskan sampai seri ke-7 masih ndablek aja ya repot teman. Ya. Masihkah berpikir Isa diangkat ke langit gitu ya. Oke. Kemudian Kang Mas Cipto Purbaling, sedikit demi sedikit tambah wawasan setelah ngaji bareng Gus Beti. Salam dariku guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Isra untukmu saudaraku Kang Mas Cipto yang ada di Grogot ya. Oke, salam Isra untukmu semua. Katanya sedikit demi sedikit tambah wawasan setelah ngaji bareng Gus Beti. Ya. Tapi yang seperti ini kan berapa persen dari semua rakyat Republik YouTube? Senangannya kan ngaji yang hohohi ya. Kemudian Kang Sumarjo semangat. Salam Isra dari Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Oh, ternyata di Jawa Tengah. Mungkin sekali-sekali kita boleh ketemu ya di Jawa Tengah, pas aku ke Jawa Tengah nanti. Gus, memang sangat dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia saat ini pemikiran-pemikiran brilian dan anti mainstream agar semakin banyak yang terbuka pola pikirnya. Semoga Indonesia jaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya memang itu menjadi tujuan kenapa channel ini tidak merubah sikapnya. Ya, makanya kalau ada yang bilang, ya bukan nggak butuh duit. Siapa orang yang nggak butuh duit? Mesti butuh duit. Kalau kita bermain YouTube, duitnya dari mana? Dari iklan. Iklannya dari mana? Dari paywall. Paywallnya sukanya nonton yang bagaimana? Yang hohohihe. Tapi kita kan tidak merubah format. Kalau jenengan kan di sini kan baru ya. Tanya sama senior-senior jenengan ya. Bahwa karakter dari channel YouTube-nya Gus Beti itu tidak berubah sikap. Karakternya tetap seperti ini. Karena memang tujuan utamanya dakwah. Untuk memberi kecerdasan otak-otak yang bisa dipertarungkan secara brilian. Jadi brilian bukan hanya sekedar ikut-ikut. Jadi sebuah edukasi ya. Orang jargonnya aja Islam rasional. Meskipun dengan format seperti itu powernya aduh. Dapat 500 itu udah bagus, Mas. Ya. Dan kita tidak pernah berubah format. Kalau ditanya apa nggak butuh power? Ya butuh. Karena kalau powernya sedikit kan kontribusi iklannya kan sedikit jadinya. Itu juga belum dipotong skip. Seperti bulan ini lost deal. Ya. Jadi apa yang jenengan sampaikan aku ucapkan terima kasih dan memang untuk itulah channel ini dibangun ya untuk mengajak manusia yang punya otak itu ayo pasang otak. Itu katanya Soleha kita Gispati dari Palu. Oke. Kemudian Kang Halim Rais, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun hadir Tuan Guru, doa setelah sholat terbaik kami untuk semuanya. Bismillah, izin nyimak, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Apa ini? Nenden Kartini. Ini adalah data dari Al-Quran dan Alkitab yang menyatakan bahwa Nabi Isa tidak berumur panjang dan sudah wafat kira-kira 200 tahun lalu. Quran surat Ali Imran surat ayat 55 ya. Kemudian Quran surat Al-Maidah 117 ya. Kemudian kitab Yohanes 17 ya. Kemudian yang ke-12 ya. Jadi kitab Yohanes 17:1, 17:12 gitu ya. Oke. Terima kasih untuk siapa ini? Nenden Kartini ya. Terima kasih. Salam Isra juga untukmu. Kemudian untuk Soleha kita Gispati, alhamdulillah hadir Tuan Guru siap pasang otak. Biar seperti burung elang yang berani terbang tinggi seorang diri. Mantap.
Salam Isra dari Palu buat saudaraku semuanya. Oke, salam Isra juga dariku untuk semua saudara muslimku yang ada di Palu. Alip, Laib, Depok, tetangga Jakarta, nyimak seri ke-6. Daging kabeh iki video. Itu istilah kalian lah ya, aku nggak ngerti. Daging semua ini video. Karena nanti dalam kekristenan itu ada istilah kedagingan. Tanya teman, tanya Bu Ne dulu kan waktu masih Kristen diajari tuh kedagingan. Terima kasih matur nuwun ya. Salam Isra untuk semuanya dan sehat bahagia selalu. Amin, amin, amin. Salam Isra juga untuk saudara muslimku yang ada di Depok. Kemudian Kang Saran Gipari menyimak setelah 20 menit tayang. Di hari ini cuaca cenderung gerah terus. Oh, sama dong di sini. Ini baru mandi tadi. Atur nuwun Kang, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Bandung Utara bagian barat. Kemudian ke Kang Mas Rio Aka ya yang ada di Jakarta bagian selatan. Hadir Gus, mantap, monggo. Kita lanjutkan, ada Kang Mas Anto Wijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu dan untuk semua saudaraku muslim yang ada di Cirebon. Bapak kita Abdul Muluk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli Sedang Idin Dimak Gus, terima kasih, mantap, thank you atas 3 jempolnya Bapak. Sorry. Kemudian Kang Hermanan Atawijaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak, salam Isra juga untukmu Kang. Ini laboratorium kristologi ini gimana kabarnya saudaraku? Kasih apa ini? Kasih tiga merah hati. Ini tempatnya yang di Gunung Kidul, Yogyakarta itu ya. Coba tulis namanya siapa supaya aku nggak menebak-nebak. Laboratorium Kristologi, mantap ya. Oke, matur nuwun untuk saudaraku yang ada di Gunung Kidul. Lanjutnya Hermas Edison, Kang Mas Hermas, thank you 3 jempol. Audi Murpitimu, take off pakai helikopter ke langit. Salam Ulil Albab JM. Kalau helikopter tuh dia gini, saya nggak perlu landasan pacu yang panjang. Kalau pesawat baru gitu ya. Kalau helikopter tuh bisa vertikal dia 90 derajat. Ya mungkin ya ada helikopter gaib mungkin ya. Buatan mana? Buatan Yerusalem. Sorry. Oke, Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajian sambil nunggu air umup untuk ipok. Salam Isra. Ipok kopi, ipokane kopi enak. Matur nuwun Sam Wahyudi Junaidi ya. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Singosari. Waalaikumsalam. Ada lagi Nenden Kartini. 2 kali Nendennya, panjang-panjang. Apa lagi? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra dari Karawang. Oh, kamu Islam ternyata ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam tapi kerangka berpikirnya kafir ya. Kristen kafir kerangka berpikirnya. Kalau ini ya. Aku nggak bilang Nenden Kartini kafir, enggak. Jangan disalah dengar. Kerangka berpikir otaknya dia kafir gitu loh. Bukan Nenden Kartini kafir, enggak ya. Saya ingin mengkritisi Gus Betik, monggo. Yang menyerahkan Nabi Isa sudah menjadi Rasul Allah di umur 12 tahun. Iya. Padahal Nabi Isa memberitakan Injil umur 30 tahun, yaitu ketika mengabarkan Injil dari Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Tidakkah kami utus para Rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Siapa beriman mengadakan perbaikan maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Karena setahu saya Nabi Isa waktu kecil belum berkeliling memberitakan Injil. Ya, makanya kon goblok udah dikasih tahu kok. Kemarin kan aku nukilkan surat 19 ayat berapa itu kemarin. Terus dihadang sama, itu kan dalam rangka diketemukan. Tapi itu gini loh ya, repot jelaskannya. Kalau yang 12 tahun itu datanya dari Injil. Ya. Jadi jangan dipahami terus dia bayi. Masanya di 19 berapa deh? Coba lihat Al-Qur'annya.
Kemarin kan sudah tak catat. Kamu tololnya, Mbok, ya, jangan dipiara dah. 19 berapa? Jadi habis waktu ini. Kemarin sudah dijelaskan kok. Masalahnya kan buayan itu kan kamu anggap seperti mainstream, anggap harafiah anggapannya. Ya. Itu sudah gede tapi belum kahla dia. Gitu loh ya. Jadi kalau dijelaskan itu nggak bolak-balik gini kan goblok gue. Dijelaskan nggak ngerti-ngerti juga. Mana ini sebentar, kisah Maryam dan Nabi Isa. Ini loh. Kamu kalau punya yang ini, itu ada perikopnya. Ya, ini perikopnya tuduhan terhadap Maryam dan pembelaan Nabi Isa alaihissalam. Ya, mulai 27 dah aku baca supaya otakmu terbuka ngerti ya. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya. Nah, ini lihat ini. Ini salah ini terjemahannya, menggendongnya. Nggak ada ini. Tapi kan aku jelaskan ke kamu, nggak bisa. Karena kamu nggak ngikuti sejak dulu. Tanya sama seniormu, ini sudah kita bahas. Nggak ada kata menggendongnya di situ. Kamu nenden goblok, ya. Kamu sudah punya pacar belum? Nggak tahu kamu cewek apa cowok. Misalkan kamu cowok ya, ditanya sama temanmu, nanti kita pesta ulang tahun teman-teman reuni SMA 2 loh. Iya, kamu bawa siapa? Aku bawa Ida gitu loh. Terus Ida itu kamu gendong gitu. Iya goblok. Ida itu kamu gendong gitu. Tololmu itu sulit aku, karena ini sudah kita bahas. Tanya seniormu berapa tahun lalu. Itu yang membuat otak orang jadi terjerat menggendong terus masih bayi begitu. Enggak begitu. Makanya surat 29 itu langsung aku cucuk karena 27, 28, 29 sampai nanti terus ke bawah itu sudah kita jelaskan. Dongeng bayi bisa ngomong kalau nggak salah itu urusannya si si Erni lah, nanti kasih tahu supaya gobloknya dia hilang gitu. Ya. Jadi surat 29 itu, maka Maryam menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam lingkungan? Berbicara itu dialog, diskusi gitu loh, dakwah. Ya. Masalahnya di surat 1927 itu menggendongnya itu apa yang bikin kacau orang. Ya. Ini jelas kamu. Cuman Al-Quran tidak dengan tegas mengatakan usia. Kalau di Injil itu 12 tahun. Gitu loh. Ya. Oke. Padahal Nabi Isa memberitakan Injil ketika umur 30 tahun. Yaitu ketika mengabarkan Injil dari Allah. Ya. Makanya aku nggak salah kalau ngomong otakmu itu otak kafir. Karena kafir begitu memahaminya. Usia 30 sampai ke 33,5 lah ya. Jadi 3,5 tahun Yesus itu dakwah. Ini menurut otak kafir. Sama dengan otakmu. Sebetulnya apakah pendapat kafir ini Alkitabiah? Enggak juga. Orang 12 tahun di bait Allah sudah dakwah kok. Karena kafir menghitungnya dari usia 30, maka 3,5 tahun. Dari mana 30 ini? Orang 12 tahun ini sudah dakwah kok, berdialog dengan tua-tua Yahudi kok. Itu di Injil apa? Di Injil Lukas kalau nggak salah. Kami tuh banyak beli vitamin, otaknya biar pinter gitu loh. Jadi kalau aku jelasnya itu bisa ngimbangi gitu loh. Ya. Di mana ini? Ketika Yesus, nah ini ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ini pun menurut anggapan orang loh ya. Jadi ini kitab anggapan ini. Ini kitab anggapan atau kitab kira-kira. Menurut anggapan usia 30 tahun. Gue tanya yang 12 tahun itu apa nggak dianggap? Ikut untuk Injil di 12 tahun itu. Ya.
Kemarin kan sudah aku jelaskan. Coba tuh, ambilin anu tuh. Ambilin apa namanya? Tab, cepet. Bapak kehilangan waktu nanti gara-gara goblok satu ini. 12 tahun. Kamu lihat di anumu. Di anu apa? Oh, ini belum diinstal anu. Udah belum Alkitabnya ini ada belum? Nggak ada. Mana yang satunya? Handphone satunya sembarang wis. Cepet lah. Cepet, nggak usah cepet. Bapak perlu cak-cek. Aku itu kalau debat, kalau apa itu sebetulnya aku perlu sekretaris. Butuh apa itu langsung cepet. Nggak kemak-kemek. Kalau nggak tendang kepalanya. Ya. Kemarin sudah tak jelaskan. Kamu nggak. Ini mana Alkitabnya ini? Nggak ada. Coba satunya. Oh, ini dia. Ya. Aduh, kok kesini. Ini lemot juga ya. 2 bekas, orang 12. Ah, dua belas. Lihat itu ya. Matius di Lukas ingatku, tapi nyari di situ lama. Markus ke-12 murid. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah dia ke Yerusalem. Lukas 2:42. Nih. Ya, Lukas 2:42. Lukas 2:41-42. Ketika Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah ini. Terus dicariin mamanya. Kemana? Alim ulama, sudah aku jelaskan kemarin. Aduh, tolol kamu. Males aku jadi. Kemarin coba sampai aku jelaskan kesalahan tulis alim ulama itu salah. Itu 12 tahun. Makanya aku nggak setuju dengan teman-teman Kristen menghitungnya dari 30 tahun. Nah, yang 12 tahun itu dianggap ngobrol lah, Pak. Iya, dianggap ngobrol gitu Yesus di bait Allah. Karena setahu saya Nabi Isa waktu kecil belum berkeliling memberitakan Injil. Ya setahu kamu. Yang kamu nggak tahu. Tentang perlindungan Allah pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 50. Ya bisa apa ini? Bisa zat Allah melindungi mereka dari kekurangan makanan dan minuman. Bisa melindungi dari kesusahan. Melindungi dari cuaca buruk. Melindungi dari kejahatan yang tampaknya dan yang tersembunyi. Dan masih banyak lagi. Persis gayanya kafir kamu itu. Kok sudah salah itu ngaku salah. Jangan berkelit dengan membuat apologi yang nggak benar. Seperti Agitya Karis itu loh. Ya, berkerangka berpikir akademis. Ya, kan aku minta melindungi dari apa? Kamu buktikan. Kalau argumentasinya seperti itu kan kamu ngarang. Ya. Kekurangan makanan, minuman, bisa melindungi dari kesusahan. Kesusahan apa? Melindungi dari cuaca buruk, melindungi dari kejahatan tampak dan tersembunyi. Melindungi apa? Kan kamu ngarang itu, ya. Di samping kamu ngarang, argumentasimu itu sangat-sangat tidak berkorelasi. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu mengalami ancaman pembunuhan lewat diracun? Coba. Jawab. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu ya
mengalami ancaman pembunuhan, ya, ya. Kenapa? Nih perhatikan ini, ya, perhatikan, semua perhatikan biar pinter. Ini Muhammad bin Abdullah, ini Muhammad Rasulullah, dua ini. Kalau aku tanya, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sampai hijrah ke mana itu? Ke Madinah dari Makkah, tanah kelahirannya. Kenapa sampai mau diancam dibunuh? Kemudian digantikan oleh sahabat Ali. Kenapa sampai diancam racun? Kenapa? Karena dia Muhammad Rasulullah. Seandainya dia cuma Muhammad bin Abdullah, lah untuk apa? Untuk apa diancam? Ancaman-ancaman itu karena dia menjabat sebagai Rasulullah ini loh. Seandainya dia Muhammad bin Abdullah, untuk apa diancam? Artinya semua ancaman-ancaman itu mesti berkaitan dengan jabatannya sebagai Rasulullah atau Nabi. Itu loh. Jadi, kalau yang kamu bilang seperti ini, ya, ancaman melindungi mereka dari kekurangan makanan, minuman, bisa melindungi dari kesusahan, melindungi dari cuaca buruk, melindungi dari kejahatan yang tampak, yang sembunyi, dan masih banyak lagi. Itu goblok kamu. Karena itu tidak terkait dengan jabatan Kanjeng Nabi Isa sebagai Rasul. Lain ketika dia disalib. Seandainya Kanjeng Nabi Isa bukan Rasul, apa perlunya Yahudi Tengik itu memfitnah dia, berkolaborasi dengan penguasa Romawi untuk menyalibnya? Seandainya dia hanya Isa ibnu Maryam saja, bukan Isa Rasulullah, untuk apa mendapatkan sebuah peristiwa yang upaya pembunuhan lewat penyaliban? Tidak. Karena dia Rasulullah lah, maka akhirnya ya Yahudi Tengik itu berkolaborasi dengan kekuatan penguasa saat itu yang lagi menjajah yaitu Romawi untuk menghabisinya lewat penyaliban. Jadi ancaman itu mesti terkait dengan jabatannya kepada Rasul. Makanya aku bilang sama teman-teman ya, karena kan riwayatnya itu juga tumpang tindih. Seandainya ini ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu benar mati diracun. Terus apakah itu bisa dikatakan bahwa pengeracunan itu berhasil? Jawab. Coba kita berpikir lompat lagi. Seandainya lah Kanjeng Nabi Muhammad itu benar-benar mati diracun ya, seperti yang polemis sekarang beredar ya, karena sejarahnya juga tumbang tindih. Terus apakah itu berpengaruh dengan Islam? Apakah sukses pengeracunannya itu? Kan tidak. Karena apa? Islam sudah disampaikan. Dia mendapat ancaman itu karena kerasulannya, karena kenabiannya. Maka ini seandainya lah ya, seandainya pun benar, tetap aja tujuan utama dari pembunuhan pengeracunan itu tidak mencapai sasaran karena Islam sudah disampaikan. Gitu loh ya. Tapi jauh yang lebih penting dari itu, ancaman itu masih mesti terkait ya oleh jabatannya. Makanya Allah melindungi lah. Kok kamu jawabnya seperti itu? Tak pikir kamu itu pintar. Jawab yang logis gitu loh, supaya aku semangat gitu loh. Jawabanmu goblok, males. Ya. Sama kafir itu gitu. Kalau sudah apologetik ya, praktikan saja. Kalau sudah mentok dia, kepepet nggak bisa jawab. Pertama itu biasanya dia berusaha remis, bawa keluar menjadi oot ke komparasi cerita lain yang kira-kira bisa sama gitu. Ya, jadi oot dulu terus remis,
remes, nggak bisa, ya seperti ini, ngawur. Gitu itu. Kan aku bilang, ini otaknya otak kafir, gitu ya. Tapi bukan dia kafir, kalau lihat Assalamualaikum berarti dia Islam. Yang aku bilang otaknya, gitu ya. Oke, Kang Abdul Qadir, pengembangan rohani diri manusia dapat ditempuh dengan menggunakan kapal, pesawat, heli, dan roket yang mampu mendarat di sono. Pabriknya belum ada, bagaimana roketnya ada? Roro Jonggrang, terima kasih banyak membantu. Demak hadir Gus, oke mantap. Judul, berhentilah mendongeng bayi bisa ngomong. Nah, itu ada 10 seri itu. Siapa tadi itu dari Kerawang? Kamu lihat itu, penjelasannya di sana. Itu sudah dibantu sama Roro Jonggrang itu. Terima kasih kamu sama Roro Jonggrang. Kamu tonton semua supaya kamu paham kerangka berpikir yang Gus Beti tawarkan. Taufik Yosi, Mateus. Sorry. Buser Herodes. Oh, berarti zaman dulu sudah ada buser ya. Matius seorang buser Herodes. Terima kasih, salam Isra untuk Taufik Yosi. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar, Kerinci Jambi masih menyimak seri yang ke-6. Sudah 3,5 jam lebih. Kang Mas Didik matur nuwun, Kang Edi Margono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus ke. Ricky Balboa, gue merasa Quran tidak pernah mendukung Nabi Isa diangkat. Bukan merasa, memang tidak. Ya, jadi rasanya dibuang saja. Jadi jangan merasa lagi. Memang tidak pernah mendukung Nabi Isa diangkat. Kagak ada ceritanya. Ya. Setelah kita hari ini, Yesus dalam sandiwara pembunuhan. Nah, itu juga lengkap itu. Orang asing nyimak Gus Keman. Terima kasih ya untuk soleh hari ini. Ya. Kemudian di Jal Wahyu, Rembang hadir pertama Gus. To be number one. Oke, terima kasih. Pu 99 ke Ibrahim Hajar SB nyimak ke matur nuwun. Aljus Mas Duki nomor 4 ya, nomor K4. Oke, matur nuwun. Selamat ya putranya jadi juara ya. Kemudian ini juga ada Rini Unggah, itu sandiwara Yesus versus Yahudi ya. Oke, terima kasih Rini. Ini apa ini? Entry beta. Apa ini? Panjang banget. Panjang banget ini entry beta ini. Ya. Entry beta. Ada yang jawab juga panjang ini. Oke, nggak apa-apa ya. Entry beta, Pak Guru pemahamanmu yang salah. Tapi ngatain Kristen simpang siur, bacanya yang teliti dong. Oh, berarti entry beta ini Kristen ya. Oke, nggak apa-apa, terima kasih. Malah nuduh Alkitab dongeng. Hal-hal gini tuh udah banyak kita jelaskan. Apakah saya anak kemarin sore yang mau mendebat? Tulisan part 5 soal hal ini saya dicuekin dan nggak ada tanggapan. Lu. Yang mana itu entry beta? Enggak, aku ingatku namamu itu baru masuk di sini. Coba nanti aku cross check ya. Tapi kalaupun benar, aku minta maaf kepada entry beta ya. Karena semua komentar itu aku bacakan dengan baik selama komentar itu memenuhi standar pertama sopan ya. Yang kedua argumentatif, itu pasti aku baca. Nah, ini aku nggak tahu, kata kamu, apakah saya anak kemarin sore yang mau mendebat? Tulisan 45 soal hal ini saya dicuekin dan nggak ada tanggapan. Ya, sorry ya, tapi intinya begitu. Dan makanya ini aku baca, tulisanmu bagus kok, argumentatif dan sopan, makanya aku baca. Kalau enggak langsung aku nggak tertarik untuk baca ya. Ya inilah ya, jadi ada soal beda itu biasa tapi tetap. Jadi kalau ngaku Kristen tapi kotor itu kan, apa memang di gereja diajarkan begitu? Kadang-kadang kita nggak tahu juga ya. Tapi ini entry beta kafir Kristen juga bagus ya, makanya aku bacakan. Ya. Karena apa yang dia katakan itu yang dalam otaknya gitu loh. Ngukur orang begitu, apa yang dia katakan itu yang ada dalam otaknya. Kalau otaknya merah, nggak mungkin dia bilang hijau. Nggak mampu dia. Ya. Kalau dia ngomong merah, berarti otaknya merah. Karena omongan itu perwakilan
aktualisasi dari isi otak gitu ya. Nah, ini otaknya lumayan ini. Masalah dia kafir ya harus kita hormati ya. Dan sangat santun, jadi aku apresiasi. Maaf entry beta ya, mungkin kelewat. Jadi gini loh, aku sudah bilang, kalau aku ngunggah itu minimal paling lambat ya 8 jam lah kalian sudah menuliskan apa iki jenenge? Komentar. Karena kalau komentarannya sudah 1 hari atau lebih itu atau lebih 12 jam, aku sudah syuting yang episode berikutnya kan nggak kebaca gitu. Ini berlaku untuk semua loh ya gitu. Oke, sorry entry beta, tapi seingatku mungkin aku ada salah, kelewatan lah ya, nggak mungkin aku memang sengaja nggak baca gitu. Cuman entry beta baru aku baca di sini. Tapi oke lah ya. Aku mohon dipersorry, aku nggak cuekin kamu ya. Nah, sini buktinya aku baca. Oh ternyata taunya dari Bu Ne, nggak dibaca detailnya. Oh, sorry. Iya, Bu Ne itu mu'alaf, dulu Kristen dan haleluya, sekarang sudah menjadi Muslim, Islam ya. Begini kata dia. Nah, ini kamu panjang sekali entry beta ini. Lukas 24:50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 24:51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Oke, itu Lukas 24:50 dan 51. Sekarang, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Jadi dari Yerusalem, Yesus membawa murid-muridnya keluar kota Yerusalem sampai ke dekat Betani. Bukan Betani, tapi di dekat kota Betani. Tafsir Pak Guru Betani. Tafsir saya kurang teliti membaca, tepatnya adalah dekat Betani. Oke, monggo. Mantap. Kritiknya bagus ini. Kisah 1:9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan-awan menutupnya dari pandangan mereka. 1:10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Pertanyaan gue, tolong jawab, 2 orang itu siapa? Bisa jawab? Halo? Entry beta siapa 2 orang itu? Kan itu orang itu nggak ada kok, tiba-tiba ada 2 orang. Tuyul. Ini cerita ini dikarang gitu loh. Ya. Kisah para Rasul yang nulis siapa? Lukas kan? Apa lu kira Lukas nongkrong gitu ketika Yesus mau naik terus dia catat gitu? Enggak, dia menulis berdasarkan data informasi yang dia terima. Makanya Injil itu seperti hadis. Jangan lu kira Lukas tuh nongkrong gitu, Yesus naik. Oh, itu Yesus naik itu gitu. Di mana? Di Betani. Oh enggak, dekat Betani, terus tulis dekat. Kamu kira gitu? Lukas itu bukan saksi mata, ya. Makanya aku mau tanya, ya. Di sini kan ada tiba-tiba berdiri, ya. Ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapa 2 orang itu? Tiba-tiba loh ini. Berarti kan tadinya nggak ada. Siapa? Tuyul. Ayo jawab. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Aneh ya. Orang-orang Galilea kok nggak tanya, siapa lu? Kan awalnya nggak ada, tiba-tiba, siapa lu? Memang urusan lu kalau gue lihat Yesus ke langit, kan harusnya gitu, tapi enggak. Ya itulah namanya, ini karangan gitu loh. Jangan lu anggap ketika Yesus naik ke langit, si Lukas itu ada di bawah gitu. Enggak ya. Oke. 1:12. Maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Kisah para rasul menjelaskan dengan jelas Yesus naik di Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun memang dekat dengan Betani. Hal ini bisa dilihat kembali. Kembalilah para rasul ke Yerusalem. Murid-murid melihat Yesus dari Bukit Zaitun. Yang bilang gitu siapa? Yang bilang gitu siapa? Kan kamu. Ya, kamu bilang ya.
Kisah Para Rasul menjelaskan dengan jelas Yesus naik dari Bukit Zaitun. Di mana? Ya. Berapa ini? Kisah Para Rasul ya. Kita lihat Kisah Para Rasul. Lihat nih. Nih lihat. Ya. Ini Yesus terangkat ke sorga. Kritikmu ini tadi ya, dekat, sorry. Yang dekat Betani tadi di Lukas ya. Tapi sebetulnya ini tulisannya Lukas juga. Lihat ini, Theophilus ini. Ini tulisannya Lukas ini. Lihat nih, nggak percaya. Saya percaya nggak? Ya, lihat ini Lukas. Lukas, Theophilus. Tahu nggak siapa dulu? Theophilus itu siapa? Tahu nggak? Kalau di Islam ini Theo itu Theos, Philus itu kekasih Theos. Jadi ya kalau kita hamba Allah gitulah kira-kira. Yang nulis Lukas juga nih, ya. Nih Lukas yang nulis, ya. Kalau tadi kan bilang dekat Betani ya, dekat Betani. Dekat Betani itu kan banyak. Tapi kita ke sini dulu lah, ya. Kamu lihat, ini sudah selesai di sini. Sampai di sini. Ini perikop baru, bos. Rasul-rasul menanti-nanti. 12 itu sudah perikop baru. Makanya aku juga menanyakan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Kembali dari mana? Kembali dari sini. Ini sudah perikop baru. Nggak ada kaitannya dengan ini dong. Apa gunanya perikop ini dibikin? Itu loh. Kalau lu kan kerangka berpikir lu Bukit Zaitun itu ya. Tapi ini Galilea, bukan di Betani. Mana Betaninya kata kamu dekat Betani? Coba. Ya. Mana dekat Betani? Ya. Coba kamu jawab itu. Ya, kalau kamu bilang kan Kisah Para Rasul menjelaskan dengan jalan Yesus naik Bukit Zaitun, ya. Dan Bukit Zaitun itu memang dekat dengan Betani. Gini loh ya, dekat dengan Betani, dekat dengan Malang. Itu ada pilihan, ada Pasuruan. Ada kalau sana itu mana leh Probolinggo itu. Terus ke sana yang tetangganya Pasuruan itu. Belum, Probolinggo, Jember, Lumajang. Ya. Ada lagi kalau sana Kediri. Ya, Pasuruan, Lumajang, Kediri. Mana lagi berbatasan dengan Malang ini? Ya, ini aja lah ya. Oh, ada Blitar. Ini probability ya. Kalau misalkan ada kalimat dia pergi ke daerah dekat dengan Malang. Probability-nya ini. Pasuruan bisa, Lumajang bisa, Kediri bisa, Blitar bisa. Begitu juga dekat dengan Betani. Dekat dengan Betani. Ya. Memangnya yang dekat dengan Betani itu cuman Bukit Zaitun. Kan ada ini apa. Kalau kamu ngomong ya Bukit Zaitun itu dekat dengan Betani. Ya oke lah, aku terima. Pertanyaanku, apakah yang dekat Betani itu hanya Bukit Zaitun? Kan kamu ngomong Bukit Zaitun itu kesimpulanmu. Bible, ya, Perjanjian Baru nggak mengatakan begitu. Kan kamu begini loh, dekat dengan Betani itu ya bisa Bukit Zaitun, bisa apa. Kamu menyimpulkan Bukit Betani itu dekat dengan Zaitun.
Ya. Oke. Terus apa ini ditafsirkan Galilea? Kenapa Pak Guru menafsirkan Galilea? Karena dia main tafsir ketika dua orang berpakaian putih berkata, "Hai orang Galilea," maka ditafsirkan tempatnya di Galilea. Karena yang nonton itu orang Galilea. Tapi nanti tolong cari jawaban ya. Dua orang itu siapa yang berkulit putih itu? Ya. Orang Surabaya. Orang Surabaya. Misalkan gue ngomong, ya, orang-orang Surabaya, ngapain lu lihat Monas? Ya. Orang-orang Surabaya, ngapain lu lihat Monas? Ini bisa kita pastikan ya bahwa lokusnya ini tidak di Surabaya, tapi di Jakarta, karena Monas itu di Jakarta. Gitu loh. Ngerti? Orang-orang Surabaya, ngapain lu lihat Monas? Ya. Kita bisa kontrol, berarti orang-orang Surabaya ini tidak menunjukkan lokusnya di Surabaya. Tapi ada orang-orang pelancong dari Surabaya melihat Monas. Monasnya di mana? Di Jakarta. Maka lokus delikti peristiwa ini ada di Jakarta. Itu analisanya. Nanti kamu tanya sama Roh Kudus ya, supaya lebih pinter lagi. Oke, sekarang aku komparasi. Orang-orang Galilea, ya, orang-orang Galilea, mengapa engkau melihat Yesus naik ke atas langit? Yesus ke atas langit, ngapain? Ini, ya, tidak bisa diserta-mertakan bahwa peristiwa ini tidak di Galilea. Tidak seperti tadi, karena sudah dipastikan Monasnya di Jakarta. Maka orang-orang Surabaya, ngapain lu lihat Monas? Pasti peristiwa itu di Jakarta, karena kita bisa kontrol Monasnya di Jakarta. Tapi kalau ini orang-orang Galilea, ngapain lu lihat Yesus naik ke atas langit? Katanya dua orang yang misterius tadi. Ini ada dua kemungkinan. Yang kamu bilang juga bisa benar. Itu yang dimaksudkan adalah orangnya, orang Galilea, tapi lokusnya belum tentu di Galilea. Ini satu kemungkinan. Ada kemungkinan lain, itu memang di Galilea. Karena dia nggak bisa kontrol Yesusnya naiknya di mana. Justru Yesus naik di mana, ini yang mau kita cari. Kalau tadi kan di sini ada Monas, kita tahu Monas itu di Jakarta. Gitu deh. Jadi ada dua kemungkinan. Memang bisa saja itu orang-orang Galilea itu menunjukkan kepada orangnya, tidak lokusnya. Bisa. Tapi bisa juga memang lokusnya di Galilea. Orang-orang Galilea. Bisa, karena tidak ada yang untuk mengkontrol. Tidak sama seperti orang-orang Surabaya melihat Monas. Itu kita tahu Monasnya di Jakarta. Ya. Oke ya. Jadi nafsir itu bukan sembarangan ya. Jadi kalau logikamu kan orang-orang Galilea itu nonton gitu ya. Yesus naik ke atas langit. Terus ditanya sama dua orang tuyul itu yang nggak tahu siapa itu. Orang-orang Galilea. Nah, berarti itu tidak menunjukkan tempat di Galilea. Kan logika yang kamu bangun seperti itu. Belum tentu juga dengan argumentasi yang aku sampaikan tadi. Gitu ya. Inilah bedanya orang yang memahami Alkitab yang benar-benar ahli, percaya dan dikuasai oleh Roh Kudus dan Yesus. Kalau kamu benar-benar ahli kitab dan percaya dan dikuasai Roh Kudus, kamu akan bersahadat seperti Bu Ne. Kamu dibohongi.
Lu kira Lukas itu lihat gitu Yesus mau naik. Sekarang coba ya, kalau kamu dikuasai Roh Kudus dan Yesus, jawab, dua orang itu siapa? Paling-paling nanti kalau kamu kepepet, oh itu malaikat dari Hong Kong. Ya, malaikat dari Hong Kong datang ke Yerusalem gitu. Penjala ikan, murid Yesus juga orang Galilea. Iya, murid-murid Yesus itu banyak yang dari Galilea ya. Banyak, tapi itu tidak langsung apa yang kamu tafsirkan itu benar. Oh, itu orang-orang Galilea, bukan di Galilea. Itu bisa benar, bisa salah. Karena ada tafsiran yang tadi, bisa juga itu menunjukkan lokus. Karena tidak ada untuk mengkontrolnya. Gitu ya. Padahal jelas di Lukas, Yohanes, atau Kisah Para Rasul, cerita-cerita orang itu yang berikutnya dibawa dari Yerusalem ya. Jadi bukan orang yang daerah di mana Yesus terangkat melihatnya. Silakan seperti aku bilang tadi ya. Itu jelas berada di Bukit Zaitun yang sepi. Yang ngomong jelas kan kamu, Alkitab kan tidak bilang begitu. Tunjukkan satu ayat mana. Jadi aku jelaskan, perikopnya itu terpisah. Nggak ada, Yesus naik ke surga di atas Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu ada 3 gundukan. Gundukan yang mana? Aku mau tanya. Ada 3 perbukitan gitu, Bukit Zaitun itu. Yesus naik di atas bukit yang mana dari ketiga itu? Tanya sama Roh Kudusmu. Ya. Tanya sama Yesus sekalian, lebih enak kan, Yesus kan pelakunya. Tanya, supaya kamu dapat. Sekalian tanya orang 2 itu siapa gitu loh. Kok tumben-tumben amat ya. Lah ayatnya jelas, satu bilang dekat Betani, satu bilang dekat dari Bukit Zaitun. Mereka balik setelah peristiwa kenaikan. Jadi Kisah Para Rasul menjelaskan terjadinya di Bukit Zaitun. Itu kan kesimpulan yang kamu bangun. Alkitab tidak mengatakan begitu. Di mana Bukit Zaitun dekat Betani tapi bukan di Betani. Cocok kan? Kalau soal itu cocok ya silakan saja. Tapi kan itu tidak terus membangun sebuah pemahaman yang seperti kamu bilang naiknya di Bukit Zaitun. Ya. Jadi jelas ya tidak simpang siur dalam ayat ini. Saya sudah sering menjelaskan tuduhan-tuduhan simpang siur di Injil soal Paulus. Dengar atau tidak? Alah, lama, terlalu lama ya. Jadi sebelum sok pakai Alkitab buat menerangkan, belajar membaca dulu ya Pak. Yang teliti, jangan asal ngawur. Yang ngawur itu ya dapurmu kuwi goblok. Bapak sementara ngajar baiknya pakai Quran aja khusus. Ya, kamu coba ngomong sama, itu di YouTube kan banyak. Banyak kafir-kafir Kristen itu membacakan Al-Quran enggak? Kenapa kamu ngomong sama kafir-kafir Kristen itu, Bapak itu harusnya pakai Injil saja gitu. Ya. Jadi kan enak. Kalau Gus Beti disuruh pakai Al-Quran saja, itu yang di YouTube suruh itu nggak usah bahas Al-Quran, bahas Injil saja gitu. Ya. Oke. Karena ketahuan dari hal ini Jaca, Bapak balas baca. Saya bahas ini tahun 2018. Sekarang 2023. Hitung berapa tahun yang lalu sudah aku bahas. Ya. Jangan cuma paham kisah Oholi dan Oholiba saja terus merasa udah paham segala yang soal Alkitab. Offside namanya. Kalau lu bukan offside lagi. Ya. Tapi sudah apa tuh kalau degradasi itu tuh? Sudah nggak masuk lagi sepak bola itu loh. Degradasi itu apa? Turun apa? Turun kelas. Kamu sudah nggak offset lagi, degradasi sudah. Ya. Orang baik dan jujur pasti berani mengakui kesalahannya. Bener nggak? Lah buktinya lu nggak berani ngakui kesalahannya kok tanya orang. Lu berani nggak ngakui kesalahannya? Sekarang kita tes gini aja lah ya. Di mana Yesus terakhir ketemu para murid? Coba.
di mana Yesus ya terakhir kali ketemu para murid. Ya. Kamu bilang tadi Betani. Oke, coba kita lihat ya. Itu di Matius, Markus, Lukas ya. Kita lihat Lukas. Ya. Nih ya. Lihat nih, kenaikan Yesus ya. Berarti kan kita paham dong, setelah naik kan berarti Yesus nggak ketemu murid lagi kan? Pertanyaan gue itu di mana Yesus terakhir kali ketemu dengan murid-muridnya, atau di mana murid-muridnya terakhir kali melihat Yesus? Itu sebetulnya sama, nanti bisa kita jadikan untuk mengkritik teks-teks yang ada. Sebetulnya di daerah mana Yesus itu naik? Ya, lihat ini. Kenaikan Yesus ya. Ini yang kamu bilang tadi. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betani. Benar kamu bilang dekat Betani, tapi kan nggak ada ngomong di sini Zaitun. Bukit Zaitun nggak ada di sini. Jadi lu nambah-nambahin doang. Di situ ia mengangkat tangannya ya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya, nanti ke sorga atau ke langit itu debat lagi ya, itu kita abaikan lah. Ya, di mana? Dekat Betani ya. Kita sekarang kalau nggak mau dibilang Betani, dekat Betani, oke lah. Dekat Betani inilah Yesus berpisah dengan para murid. Ya kan? Kata si Lukas. Coba sekarang kita lihat kata Matius. Ya. Nih lihat ini. Ini Matius. Ya, ini Matius. Ya. Ini Matius ya. Tapi di sini dia Markus, karena di sini Markus sudah mulai ya. Sebetulnya ini Matius. Matius berapa ini? Matius 28 nih. Matius 28 ya. Lu lihat ayat yang ke-16. Ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Lukas bilang ke dekat Betani. Taruhlah ini salah, Betani itu Gus, salah Gus. Oh ya, oke, dekat Betani. Ya, Galilea. Gue kalau baca ini serius, lihat ini sampai gue tulis-tulis gini. Lu bilang baca nggak? Lu aja goblok, lihat tuh. Gue tulis-tulis gini, dekat Betani, ya. Dekat Betani, ya. Ke bukit juga, tapi kita nggak tahu bukitnya apa. Ya. Kalau yang lu bilang di mana tadi? Betani, ya. Kagak ada namanya Bukit Zaitun, nggak disebut, itu di perikop berikutnya. Ini jelas ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit, nggak ada namanya. Yang telah, lihat ini, ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sudah, berpisah dia. Di mana? Di Galilea. Gitu loh. Ini Galilea berpisah, bukan di Betani ini kata Lukas berapa tadi? Lukas 4:50 tadi. Udah, Lukas 24:50 tadi. Ini bukti gue ya, lihat ini ya, lihat ini. Lihat nih ya. Nih. Ini bukti gue baca serius. Kok lu bilang, Pak, kalau baca yang serius. Ini buktinya gue baca sudah serius. Lu yang goblok, gue yang disuruh baca serius. Ini lihat ini ya. Ini buktinya gue baca. Ini gue belajar sungguhan, lihat ini. Ya, acak ya, acak. Nah,
Gue kasih merah-merah. Gue baca Alkitab, baca Al-Quran begitu. Acak lagi. Nah, ini lihat nih, gue kasih merah-merah. Acak lagi ya. Nah, kasih merah-merah. Ini bukti gue baca serius. Nah, ini sudah dikatakan ya. Kalau di Lukas ya dekat Betani. Kita tulis. Kamu panggil Roh Kudusmu dan roh-roh yang lain supaya membantumu menjawab. Ya. Kalau menurut Matius berapa ini? 28 ya. Ayatnya yang ke-16 ya, pertemuan terakhir ya. Para murid dan Yesus itu adalah Galilea ya. Galilea. Ya, aku bacain lagi. Dan berangkatlah ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Jadi nggak sembarang Galilea. Apa? Di Galilea itu ada bukit. Bukit apa namanya? Nggak tahu, karena Alkitab tidak mengatakan. Mbah Jaitun, Mbah Jaiti, Mbah Jaita, nggak dijelaskan. Bukit. Di mana? Di Galilea. Kita lihat ya di Lukas 24:50. Lukas ya 24:50 ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betani. Oke, dekatnya ditulis supaya kamu puas. Lukas 24:50. Kemana? Dekat Betani. Oke. Nih. Ini kata Matius terakhir kali murid ketemu Yesus. Ini kata Lukas dekat Betani. Mana yang benar? Sekarang ambil Roh Kudusmu atau tanyakan kepada roh-roh yang ada. Mulai roh halus sampai roh kasar ya. Bila perlu kamu berdoa, tanya kepada Tuhanmu, Tuhan Yesusmu itu sebetulnya di mana terakhir kali beliau ketemu dengan para murid di Galilea atau ke Betani. Siapa yang bohong? Karena kita sepakat setelah naik itu kan nggak turun lagi. Nanti turun itu juga dongeng. Yang diimani oleh teman-teman Islam juga. Nanti jelang mau akhir kehidupan ini Yesus turun, Kanjeng Nabi Isa turun, kan begitu kan ya. Ya, artinya ketika dia naik dia tidak turun lagi. Peristiwa naiknya itu terakhir kali ketemu para murid. Sementara di Matius itu tempatnya lokusnya di Galilea di bukit. Ya wes tak tambahin nanti katanya kurang teliti lagi. Galilea kan luas, ini mana di bukit. Bukitnya apa? Nggak dijelaskan. Nah, udah ya, tak tambahin ya. Ini di bukit, ini dekat Betani. Tanya sama Matius, tanya sama Lukas. Yang benar yang mana? Jangan bohongin orang gitu ya. Tapi lu juga jangan lu kira Matius sama Lukas tuh nongkrong gitu loh. Oh, itu para murid dengan Yesus ketemu sebelum Yesus naik ke langit ditulis. Enggak begitu. Ya. Lukas ini sekian tahun kemudian, Matius ini sekian tahun kemudian baru ditulis. Kalau yang paling tua itu kan Markus tahun 50 Masehi baru ditulis. Yang paling muda itu Yohanes ditulis 90 Masehi. Kalau Matius ini 80 Masehi kalau tidak salah sama Lukas ini. Itu baru ditulis. Jangan lu kira Matius Lukas itu nongkrongin di Galilea, nongkrongin di Betani. Ya, nggak begitu. Ya. Ini kita belum berbicara waktunya loh ya. Kan kalau kita baca kisah para rasul itu disalib, dimakamkan 3 hari 3 malam yang sebetulnya kagak ada 3 hari 3 malam. Di perut bumi bangkit ya. Ya, 40 hari naik ke langit ke surga. 40 hari. Ya. Butuh waktu 40 hari. Nanti ada catatan lain, enggak. Begitu bangkit,
Ketemu para murid, ada yang percaya nggak, dia naik. Ini 40 hari, mana yang benar? Tapi oke lah, ini kita abaikan dulu tentang waktunya ini atau tempusnya. Ini aja lokusnya nih di mana? Kan sama aja, ketika dia terakhir kali ketemu, maka dia itu menjadi tempat take off dia, gitu loh. Matius ini nanti sama Markus berseberangan dia. Ya. Kalau di Markus itu menyatakan naik ke surga. Tapi lokus terakhir kali ketemu nggak disebutkan. Beda dengan Matius, lokusnya disebutkan di Betani tapi tidak mengatakan naik ke surga. Jadi tumpang tindih antara Matius dan Markus. Biasanya Markus itu bisa dikatakan copy paste dari Matius. Tapi di sini dia berbeda. Lihatlah, ya ceritanya itu Lukas agak lain. Nanti paling lain lagi nanti Injil Yohanes lain banget itu. Kalau Matius, makanya sebetulnya yang sinoptik itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes itu nggak sinoptik itu. Yang sinoptik itu sebetulnya Matius, Markus. Lukas ya agak-agak sinoptik lah. Tapi Lukas sudah tampil beda dia. Tapi anehnya di sini Matius dan Markus tidak kompak. Markus mengatakan naik ke surga tanpa menyebutkan lokus terakhir kali ketemu. Sementara Matius menyebutkan lokus terakhir kali ketemu tapi tidak mengatakan naik ke surga. Aku kira sudah cukup ya aku jelaskan. 1 jam lebih 11 menit, mohon dipersori ya. Karena memang panjang. Ini belum ke hal lain, tapi kalau aku teruskan nanti panjang, besok aja lah ya. Yang jelas seperti itu ya. Siapa tadi yang tanya itu ya? entry beta ya. Pertama aku mohon maaf kalau memang kamu di part yang kelima ada tanya aku ndak perhatikan, aku cuekin. Itu bukan sebuah kesengajaan dari aku. Mungkin aja kamu komen masuknya setelah 8 jam ya, makanya begitu ada langsung kamu komen gitu ya. Yang kedua, aku memberi apresiasi kamu bertanya dalam etika yang baik lah, yang bagus dan argumentatif. Kalau masalah salah benar itu kan lain, tapi argumentatif itu dan etika itu adalah 2 hal yang harus aku hormati ya. Jadi ada etikanya gitu ya. Kalau enggak aku males baca gitu. Oke, terima kasih itu untuk entry beta yang bisa aku sampaikan dan pesan aku. Ayo kamu lebih giat lagi belajar Alkitab ya supaya lebih paham. Oke, sampai di sini dulu. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga Islam dalam hingga imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada yang lain ya. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun.